I'm a specialist, Mr. Vayner. You may be embarrassed. It's a chemical imbalance. Halo para Omnipora, bagaimana kabarnya? Sehat? Udah kerja? Masih nganggur? Sama dong. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup sensasional, legendary, dan viralizing berjudul The Danish Girl yang dirilis tahun 2015. Disutradarai oleh Tom Hopper. Kalau kalian pernah nonton film The King of Speech, Les Miserables, terus film Cats kemarin tahun 2019, ini Mas Tom Hopper juga yang bikin. Dengan rating 7,1 di IMDb, film The Danish Girl ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Untuk pemain ada Eddie Redmayne dan Alicia Vikander. Kalau kalian sudah pernah nonton film Fantastic Beasts sama Tomb Raider yang baru, pasti kenal sama mereka. Yowis, tanpa berlong-long time ago, langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan, cabut bulu hidung, cuci muka, sarapan pakai mie campur nasi. Selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Film ini akan berlatar belakang tahun 1920-an di Copenhagen, di mana orang belum mengenal TikTok dan pesan makanan tidak menggunakan GoFood. Cerita akan berfokus pada tokoh utama, seorang pelukis pemandangan paling terkenal saat itu bernama Einar Wegner. Dilihat dari penampilannya, kita sudah bisa melihat bahwa Einar merupakan sosok pria yang feminis dan kemayunis. Tidak sendiri, Einar juga memiliki seorang istri bernama Gerda yang juga merupakan seorang pelukis, tapi lebih kepada melukis model manusia sebagai objeknya. Duh, Alicia Vikander cantik gitu anjir. Coba kamu tinggal di Jawa Barat, sudah saya apelin. Kehidupan mereka terbilang cukup sejahtera pada masanya dan hubungan di antara keduanya pun cukup harmonis, di mana mereka masih rutin melakukan pengencerotan di malam hari. Dan faktanya dengan sikap kemayu yang ditunjukkan oleh Einar, ternyata bukan hanya sekedar kebiasaan atau sifat luar yang dimilikinya, karena Einar pun mulai menunjukkan ketertarikannya pada baju-baju wanita dan melihat bagaimana wanita memakainya. Dan disinilah awal mula penyakit itu akan menyebar hingga menginspirasi para generasi tulang lunak sampai sekarang. Di sisi lain, Gerda tidak mempermasalahkan sikap kemayu yang ditunjukkan oleh Einar, dan justru malah mempermasalahkan saat Einar mencampuri urusan profesinya sebagai seorang seniman model. Di mana seorang pemilik galeri bernama Rasmussen mengatakan bahwa intinya karya-karya Gerda belum siap dipajang dan belum menemukan objek model yang tepat. Hal tersebut memicu sedikit kekesalan Gerda terhadap Einar dan Einar sangat merasa bersalah atas hal tersebut. Gerda. Could you please not speak to Rasmussen about me again? Stay out of it. Gerda. Tak lama Gerda pun meminta maaf dan meminta Einar untuk membantunya. Karena merasa bersalah dan takut tidak diberi jatah, Einar pun dengan senang hati mau membantunya. Ternyata Gerda meminta Einar untuk menjadi model wanita karena model wanitanya sedang tidak bisa datang dan lukisannya harus beres saat itu juga. Dan dari sinilah identitas tersembunyi dalam diri Einar akan terbuka. Saat malam hari, ketika mereka akan melakukan pengencerotan, ternyata Gerda memakai baju tidur baru. Hal tersebut membuat Einar terkesan dan faktanya bukan terkesan karena nafsu, tetapi terkesan karena keindahan baju tidur tersebut. Know everything. Hari-hari berlalu, mereka berdua pun melakukannya lagi, di mana Gerda mendandani Einar seperti seorang perempuan dan menjadi model lukisannya lagi, tanpa dia tahu bahwa hal tersebut makin memperparah penyimpangan yang dialami oleh Einar. Mereka berdua pun menamai karakter wanita Einar dengan nama Lily, tapi tidak pakai somantri. Gerda pun mengajarinya cara berjalan, berdandan, dan memakai wig seperti seorang wanita untuk mendukung dan memaksimalkan perannya menjadi model lukisannya. Getting late. What do you think? Are you sure about tonight?
Bahkan mereka berdua memutuskan Einar menyamar sebagai Lily untuk ikut dalam sebuah pesta dengan tujuan untuk melatih Einar menjadi Lily. Yang secara tidak sadar Gerda sebenarnya memberikan sebuah jalan kemudahan menuju penyimpangan dan kelaknatan bagi suaminya sendiri. Dalam pesta tersebut, Einar menjadi bahan perhatian banyak pria di sana karena ternyata kecantikan Lily lebih mempesona dibandingkan kecantikan wanita tulen yang sesungguhnya yang ada di sana. Hingga saat Gerda meninggalkannya sendiri, ada seorang pria yang menghampiri Einar. Pria ini bernama Henrik. Secara tidak langsung, Einar sebenarnya dilema antara takut kedoknya diketahui dan memang dirinya ingin merasakan menjadi seorang wanita manja yang digoda dan digombali. Henrik yang terus memaksa akhirnya berhasil membawa Einar ke tempat yang lebih sepi dan di sana mereka pun berciuman. Si anjing. Jujur kalau untuk profesionalitas sebagai seorang aktor saya acungi jempol, tapi untuk melihat pemandangan tersebut dalam waktu lama sepertinya sangat membagongkan sekali buat saya. Fuck anjing, ngedit sendiri lagi, mau gak mau harus lihat langsung. Halus. Tak diduga Gerda pun melihat hal tersebut. Di sini, dia dilema juga antara harus cemburu dan jijik di waktu yang bersamaan. Saat akan menghampiri suaminya tersebut, Einar tiba-tiba mengalami mimisan sehingga mereka berdua harus meninggalkan pesta tersebut. Setelah kejadian itu, Gerda meminta Einar untuk tidak lagi memunculkan karakter Lily di kehidupan mereka dan berhenti melakukan permainan itu lagi. We made her up. We were playing a game. I know we were. Something changed. This is absurd. We need to stop. Faktanya, Einar malah semakin menjadi dan justru diam-diam pergi ke tempat penyimpanan baju pameran milik sahabatnya untuk sekedar menyentuh, memakai, dan mengagumi tubuhnya bak seorang wanita tulen. Di sini ada sebuah adegan di mana Einar telanjang di depan cermin dan membayangkan dirinya sebagai seorang wanita dengan melipat titiknya ke belakang dan anjing lagi-lagi. Bukan apa-apa bro, sebagai pria normal dan tulen ya walaupun pengangguran tapi saya jamin saya cowok tulen. Agak gimana ya melihatnya, tapi di sisi lain salut loh sama aktor satu ini. Nekat gitu. Sat! Setelah mencoba beberapa pakaian di sana, Einar ternyata kembali menemui Henrik dan mengobrol di sebuah warteg. Sepulangnya dari sana, Gerda meminta maaf kepada Einar karena sudah memarahinya. Di balik itu semua ternyata Rasmussen menyukai karya-karya terbaru Gerda, di mana model lukisan dalam karyanya tersebut merupakan Lily yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Di sini kembali terjadi sebuah dilema di mana dia benci saat Einar menjadi Lily, namun di sisi lain mengharuskan dirinya memakai Lily untuk melanjutkan karirnya. Di tempat lain, lagi-lagi Einar menemui Henrik di kediamannya. Ternyata Henrik sudah mengetahui bahwa Lily adalah Einar, yang berarti Henrik merupakan seorang homoseksual. Setelah mengobrol dan beberapa cipokan, Henrik pun mengajak Lily untuk ke tahap sesi pengencrotan. Namun, Einar menolak dan segera pergi dari sana. Lily, please. I don't know what you want. No. Setibanya di rumah, Einar pun akhirnya jujur pada Gerda bahwa dirinya sudah bertemu dengan Henrik. Einar pun menyatakan ketidakmampuannya untuk melawan kepribadian Lily yang ada di dalam dirinya. Pada bagian ini sedih juga sih sebenarnya, kasihan si Einar. Ya mungkin dia juga nggak mau kayak gitu, tapi susah buat dilawan. Tapi ya juga salah lah. I love you, but only you. It's Lily's. What? Saat akan beranjak, tiba-tiba Einar terjatuh dan merasakan sakit di perutnya seperti mengalami datang bulan. Setelah memeriksakan diri ke spesialis kejiwaan dan kebatinan, akhirnya dokter mendiagnosa bahwa terjadi ketidakseimbangan kimia dalam otak yang mengakibatkan kebingungan antara kejantanan dan kewanitaan. Untuk itu, dokter melakukan serangkaian pengobatan menggunakan radiasi untuk mengurangi zat kimia kewanitaan dalam diri Einar. Dan nampaknya itu tidak berhasil. This aberrant thinking persists.
Di sisi lain, Rasmussen mengatakan bahwa lukisan Lily karya Gerda mendapatkan perhatian bagi para penikmat seni dunia dan diminta untuk datang ke Paris. Lagi-lagi, Gerda semakin dibuat dilema antara suaminya normal atau karirnya sukses. Singkat cerita, mereka berdua pun pindah ke Paris dengan kondisi Anner yang sekarang membuat dirinya tidak bekerja lagi sebagai seorang pelukis pemandangan, sehingga Gerda harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Kondisi tersebut pun membuat Anner semakin tidak nyaman dengan statusnya sebagai seorang pria sekaligus suami. Dia pun memutuskan keluar dan pergi ke sebuah klub terselubung yang menyediakan wanita tanpa busana yang biasa didatangi oleh para pria hidung belang. Kalau zaman sekarang mungkin semacam website atau situs yang menyediakan layanan birahi yang di dalamnya kita bisa melihat macam-macam wanita melakukan hal-hal mengencrotkan di depan webcam atau kamera. Bagi kalian yang suka berbrowser.com pasti tahu. Dari balik kaca, Anner melihat seorang wanita yang sedang memainkan tubuhnya. Bukannya dinikmati, justru dia mengikuti gerakan wanita tersebut dan faktanya dia datang ke sini memang untuk menirukan gerakan wanita agar bisa menjadi wanita seutuhnya. Dengan Einar yang semakin kehilangan arah membuat Gerda menemui seorang teman kecilnya Einar yang bernama Hans. Bukan tanpa alasan, Gerda memilih Hans karena dia adalah sahabat dekat Einar waktu masih kecil dan sempat menciumnya saat itu. Namun hal itu wajar karena saat itu mereka masih bocil. Gerda pun mengundang Hans datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Einar. Tapi justru Gerda malah dikejutkan saat Einar sudah menjadi Lily saat itu. Terpaksa, Gerda pun mengatakan bahwa Lily adalah sepupu Einar yang baru datang dari kampung. Berharap semua jadi lebih baik, justru situasi malah menjadi terpuruk tatkala Gerda menghadiri pameran lukisannya tanpa kehadiran sosok sang suami. Hal tersebut membuat Gerda sedih dan hujan-hujanan sendirian. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah ku menangis membayangkan betapa belajarnya dirimu atas diriku kau buatkan cinta. Saat pulang ke rumah, Gerda pun meluapkan emosinya dan mengatakan bahwa dia butuh sosok suaminya yang dulu. You should have been there. I'm sorry. Setelah itu, Gerda pergi ke kediaman Hans dan mencurahkan kekesalannya dengan melakukan hal yang tidak pantas dengan Hans alias one night stand. Hal tersebut membuat Einar kasihan dan mencoba melawan penyimpangan tersebut dengan memaksakan diri kembali menjadi Einar seperti dulu. Untuk mengisi luang waktu, Einar pergi ke sebuah perpustakaan di mana dia menemukan dan membaca sebuah buku karya seorang dokter yang isinya merupakan sebuah operasi ganti kelamin di mana hal tersebut masih asing dan belum pernah ada orang yang melakukannya saat itu. Saat pulang dari sana, Einar pun sempat diganggu oleh dua pemuda iseng yang melakukan perundungan kepada Einar karena berjalan dan bersikap seperti seorang perempuan sehingga membuat wajahnya babak belur. Non, faut pas avoir peur, il rigole. Kemudian Einar pun pergi ke kediaman Hans dan curhat perihal masalah yang dihadapinya, yang akhirnya membuat Hans mengetahui dan memang dari kecil sudah tahu bahwa Einar memiliki masalah dengan kepribadiannya. Hans pun menyarankan Einar untuk menemui seorang ahli psikologi dan justru malah dia dinyatakan mengalami schizophrenia atau umum kita kenal dengan kelainan mental yang justru membuat Einar takut dan kabur dari sana. Dengan kondisi yang sudah tidak tertolong lagi, akhirnya Gerda pasrah dan berdamai dengan fakta bahwa Einar mungkin sudah tidak bisa lagi menjadi seorang pria, namun dia masih tetap suaminya dan Gerda tetap mencintainya. Pada akhirnya mereka berdua menemukan orang yang tepat untuk menolong kondisi Einar. Ini adalah Profesor Warne Cross. Beliau merupakan seorang profesor sekaligus ahli bedah pertama yang akan menginspirasi seluruh ahli bedah buwung di seluruh dunia. Profesor Warne-Cross mengatakan apabila dia sudah melakukan berbagai penelitian dan pengalaman mengenai bedah membedah, namun pergantian alat kelamin adalah hal yang pertama kali dalam hidupnya dan menjadi pertama kali dalam sejarah umat manusia. To construct a vagina. And a high risk of failure. Infections, complications. It's too dangerous. It's my only hope. I do believe I can help your husband. Singkat cerita, Einar pun melakukannya dan ucapkan selamat tinggal pada burung yang terbang di alam bebas.
Sedikit penjelasan, operasi ini hanya untuk pengangkatan burungnya saja dan belum pada tahap keduanya, yaitu pembuatan kacangnya, yang berarti Einer baru menjadi setengah perempuan, jadi-jadian. I can feel it. But what you drew, I become. Dan setelah operasinya selesai, akhirnya sekarang Einer sudah bisa menjadi setengah perempuan, sehingga tidak pantas rasanya jika kita memanggilnya dengan sebutan Einer, tapi lebih tepat adalah Mbak Lily. Dengan persetujuan Gerda, Lily pun sekarang bekerja di sebuah toko parfum dan memiliki banyak teman wanita di sana. You try. Voila. Just tooth and the narrowest tips in the whole store. See you tomorrow. Saat di rumah pun mereka masih satu ranjang tapi disekat oleh kain. Dan anjing, suami macam apa bangsat menyanyiakan wanita yang kurang kumaha cantik tulus mengikuti kemauan suami. Gak mikirin perasaan orang nih si bangke, kesel aing. Suatu hari dia tidak sengaja melihat Henrik kemudian mengobrol dengannya. Dalam percakapan tersebut Lily mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi wanita sesungguhnya. Henrik pun terlihat terkejut dan senang mendengarnya. A real woman. Dan sudah bisa ditebak hal tersebut membuat Lily semakin termotivasi untuk melakukan tahap kedua, yaitu operasi pembentukan kacang agar bisa melakukan pengencerotan maksimal bersama Henrik. Saat di rumah, sewajarnya seorang istri yang peduli pada suami, Gerda terus menanyakan keadaan Lily dan apakah yakin sudah pulih dan siap memasuki tahap kedua. Hal itu ternyata membuat Lily risih dan justru memarahi Gerda karena terlalu bawel. Dia bahkan mengatakan untuk tidak menganggapnya sebagai Einer lagi karena Einer sudah mati dan sekarang hanya ada Lily. Gak tahu diri, sumpah goblok emang. Saatnya tiba, Profesor Warneck Ross pun menjelaskan bahwa operasi ini sangat kompleks dan resikonya sangat besar sekali. Namun Lily yang sudah panjang pada pendiriannya dengan tegas yakin dengan keputusannya. Tak lama masuklah Gerda untuk sekedar mengucapkan semoga operasinya berjalan lancar. Kemudian dia mencium Einer dengan tulus walaupun sangat berat hatinya melihat Einer sudah tidak lagi bisa menjadi suaminya. I'm going to be fine. Good night. It's all right. It's time. Good luck, everybody. Singkat cerita, operasinya selesai, namun profesor mengatakan bahwa Einer mengalami pendarahan yang mengakibatkan kondisinya kritis dan mengalami demam tinggi. Dari sini semuanya menjadi mimpi buruk. Alih-alih ingin bahagia dengan melawan takdir, justru malah berakhir dengan mengenaskan. Gerda pun setia menemani Einer sampai Einer akhirnya meninggal dunia. There's nothing to be afraid of anymore. Tamat. Ending yang sangat mengtititkan. Secara keseluruhan ceritanya bagus dan memang berdasarkan kisah nyata, jadi semuanya cukup masuk akal. Film ini bahkan berhasil membuat Alicia Vikander meraih Academy Award sebagai supporting actress terbaik. Dan justru malah Eddie sebagai pemeran Einer tidak mendapatkan apa-apa. Tapi menang banyak sih, dia dapat cipokan dari Henry. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan meraih kesuksesan. Salam pengangguran Indonesia.